Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan nama saya Arista Dewi Januariska dengan NIM PMM2 2017. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ETS konflik dan resolusi yang berisi rangkuman dari pertemuan minggu ke-1 hingga pertemuan minggu ke-7. Berikut rangkuman pertemuan minggu ke-1. Apa itu konflik? Konflik adalah perebutan, perbedaan, pertentangan, pertikaian, perkelahian, perperangan, permusuhan, perselisihan, perseteruan, dan yang terakhir peperangan. Secara etimologi konflik berasal dari bahasa Latin konfir yang berarti saling memukul. Menurut Antonius di KK 2002-175, konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton, seorang pionir pendidikan resolusi konflik Boyamin Maftu 2005-47 yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih mempengaruhi oleh perbedaan daripada persamaan. Sedangkan menurut Scannell 2010-2, konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan, atau nilai dalam sekelompok individu. Sedangkan resolusi menurut para ahli, resolusi konflik dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution yang memiliki makna yang berbeda. Menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik, resolusi dalam Webster Dictionary 1998-3 adalah 1. Tindakan mengurai suatu permasalahan, 2. Pemecahan, 3. Penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan Weizmann mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Lain halnya dengan Fisher yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik yang berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mendes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Pertemuan minggu kedua tentang bentuk-bentuk konflik dan jenis-jenis konflik. Bentuk konflik ada dua, yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain dalam satu komunitas di wilayah satu negara. Sedangkan konflik vertikal adalah merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta pertentangan antar kelas yang ada di masyarakat. Permasalahan konflik horizontal meliputi agama pemeluknya, suku, kelompok, adat istiadat, warna kulit atau ras, wilayah atau penduduk, lembaga, dan departemen. Beberapa jenis konflik horizontal yang bisa ditemukan dalam pemerintahan seperti berikut ini. Permasalahan konflik vertikal meliputi konflik atasan dengan bawahan, konflik pemerintah dengan masyarakat, konflik antar penguasa dengan dikuasai, konflik negara dengan masyarakat, dan yang terakhir konflik orang tua dengan anak. Jenis-jenis konflik terbagi menjadi 4, yaitu konflik sosial. Konflik sosial adalah kesenjangan atau privilege. Contohnya konflik sosial adalah komunitas klub motorsport, komunitas sailing luar negeri. Kedua, konflik politik. Konflik politik adalah perebutan kekuasaan atau posisi tertentu. Contohnya perebutan ketua Himanata, ketua OSIS, dan kepengurusan lainnya. Ketiga, konflik ekonomi. Konflik ekonomi adalah perebutan SDA, sumber daya alam. Contohnya dari konflik ekonomi adalah permasalahan Portugis dengan Spanyol yang memperebutkan rempah-rempah. Keempat, konflik budaya. Konflik budaya adalah perbedaan pendidikan, nilai, dan norma. Jadi, konflik budaya adalah perbedaan pendidikan tingkat di kabupaten dan di perkotaan. Bentuk konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik potensial atau laten. Contohnya adalah fitnah dan dendam. Sedangkan konflik terbuka atau manifest, yaitu konflik seperti demo, tawuran, perkelahian, dan berdebat. Pertemuan minggu ketiga tentang aktor, peran, dan hubungan dalam konflik.
Aktor adalah stakeholder atau aktor dalam konflik teritorial adalah individu atau grup yang memiliki kepentingan langsung pada lahan stakeholder utama. Sementara pengelola lahan, pengguna lahan adalah pihak yang secara tidak langsung mendukung atau menerima akibat konflik. Menurut Fait 2012, peran aktor adalah konflik seseorang yang ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Hubungan aktor dengan peran adalah sangat berhubungan. Jikalau peran dan aktor tidak bersinergis, maka permasalahan tidak teratasi. Pertemuan minggu keempat tentang penyebab dan dampak. Menurut John 1971-30, konflik disebabkan dua hal, yaitu pertama, kemajemukan horizontal, yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, bahasa, dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Konflik bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal. Sebab-sebab atau akar terjadinya konflik sebagai berikut. 1. Perbedaan antara individu dengan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrok antara mereka. 2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Perbedaan tersebut dapat memunculkan pertentangan antara kelompok manusia. 3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam, ada kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. 4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan ini yang menyebabkan terbentuknya golongan-golongan yang berbeda pendirian, misalnya reorganisasi sistem nilai. Pertemuan kelima membahas dinamika konflik. Di dalam konflik ada 5 tahapan, yaitu prakonflik. Prakonflik adalah periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi untuk menundukkan saingan dengan kekerasan atau ancaman. Tahapan selanjutnya adalah eskalasi konflik, yaitu konflik naik, dan deskalasi konflik adalah konflik turun. Yang terakhir, pasca konflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah normal di antara kedua belah pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah yang timbul karena sasaran yang paling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik. Analisis dinamika konflik menggunakan model agresor pembela, spiral model konflik, dan model perubahan struktural. Model agresor pembela adalah menggambarkan garis pembeda antara dua konflik para pihak. Agresor dianggap memiliki tujuan yang menyebabkan mereka bertentangan dengan pembela. Model konflik spiral menjelaskan bahwa eskalasi adalah lingkaran antara tindakan dan reaksi. Maka model perubahan struktural adalah menjelaskan bahwa konflik menghasilkan residu dalam membentuk perubahan yang terjadi pada para pihak dalam konflik. Pertemuan minggu ke-6 yaitu konflik kebijakan. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dalam kondisi semula. Terdapat 3 macam manzaf pemikiran terhadap konflik. 1. Pandangan tradisional yang terjadi pada masa 1930 sampai 1940-an. 2. Pandangan hubungan antar manusia yang terjadi pada masa 1940 hingga 1970-an.
Menurut pendapat Koser, 1965 membagi konflik menjadi dua, yaitu konflik realistis dan kedua konflik non-realistis. Pertemuan minggu ke-7, pohon masalah atau konflik. Pohon masalah disebut pohon konflik. Pohon konflik merupakan analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu suatu konflik dengan cara mengidentifikasikan 3 hal, yaitu inti suatu masalah, mengetahui sebab awal terjadinya konflik, dan dampak yang muncul akibat dari konflik yang terjadi. Pohon masalah terdiri dari akar, batang, dan daun. Dalam akar berisi inti dari suatu masalah, batang berisi tentang mengetahui sebab-sebab awal terjadinya konflik, dan yang terakhir daun berisi dampak yang muncul akibat dari konflik yang terjadi. Sekian dan terima kasih.